bagaimana bisa mewadahi atlet-atlet catur khususnya yang ada di wilayah Bandung Timur. Karena bagaimanapun juga banyak tokoh-tokoh catur termasuk atlet-atlet catur yang juga berprestasi yang berasal dari Bandung Timur, sehingga saya anggap sangat tepat ketika Hyper Chess ini bisa merampung atlet-atlet catur yang ada di wilayah Bandung Timur. Pemain harus tunduk dan patuh serta dianggap telah mengerti dan memahami pada peraturan permainan catur FIDE Percasi 2023. Sebelum bertanding, peserta wajib memeriksa buah catur dan jam caturnya. Untuk pegang jalan, jadi berarti kita ketika main mungkin kalau di sini rasanya yang daftar itu udah pada paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi di DMK Channel Official, menyala untuk Indonesia Merdeka. Baraya DMK dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah 81 tahun merdeka. Dan Alhamdulillah di hari ini saya menemani DMK mengikuti kegiatan di hari 17-an ini. Dan saya perhatikan DMK itu banyak kegiatan yang ditinggalkan untuk mengikuti kegiatan catur. Nah, seperti apa sih filosofi catur menurut DMK? Nah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedikit Pak penjelasan, mungkin pencerahan juga ya. Ya, Filosofi catur menurut Bapak itu seperti apa? Soalnya kan hari ini saya lihat banyak kegiatan yang ditinggalkan untuk mengikuti kegiatan turnamen catur ini Pak. ya. Jadi alhamdulillah sebelum lomba catur di Kota Bandung ini ya, bersama ya dihadiri oleh Ketua Percasi Kota Bandung ya, Pak Ayub. Kita ini kan sebelumnya juga sama merayakan ya 17 Agustus dengan menyanyikan Indonesia Raya. Raya. Catur ini sebenarnya mendalam ya. Selain catur beneran mengasah otak gitu ya, kan olahraga catur itu sebetulnya olahraga otak satu-satunya ya yang diakui dunia ya. Nah, ini sebenarnya catur itu ada benar ya yang disampaikan oleh Pak Dana, ada filosofinya ya. Nah, asal-muasal catur itu kan dari India sebenarnya, dari India ya. Kalau kita tahu ajaran dari India sana itu ada namanya Caturangga dan Caturweda ya, itu nah, dikonversi menjadi satu ya, permainan otak catur. Caturangga, Caturweda itu meliputi apa? Selain untuk menata diri gitu kan, itu juga meliputi menata ya strategi bernegara untuk mencapai satu titik kemenangan. Negara itu bisa kuat, bisa ya mencapai satu kemenangan dalam satu peperangan gitu. Itu strateginya diformulasikan melalui permainan catur. Dan ketika kotak-kotak catur itu sebenarnya ya teritorial yang dimanfaatkan gitu ya. Dan terus ada personifikasi posisi ya dan materi setiap simbol-simbol catur. Ada raja, menteri ya, gajah, kuda, benteng ya kan gitu kan, pion. Patana masuknya pion atau benteng kan gitu ya, itulah kira-kira ya. Jadi filosofi itu, jadi
ketika catur ini diperluas lagi, itu bukan sekedar kotak petak catur itu, Ya. ya, bisa menjadi meluas, ya, menjadi seluas negara. Makanya kalau filosofi politik, ya, itu pasti masuknya ke catur. Nah, Terus ada satu lagi, ya, ini filosofi nanti dulu nih, ya, ada penjelasan satu lagi yang penting nih, ya, bagi masyarakat. Kan kalau ajaran di India sana ada caturanga, ada catur weda, terus kemudian ada permainan catur karena memang asal muasalnya dari India, kan gitu kan. Di Islam juga ada nih kalau di Indonesia, ya, ada kan raja-raja, ya, di belahan dunia manapun dulu itu, ya, kalau mengatur strategi perang gitu, ya, itu diasahnya melalui permainan catur. Raja-raja khilafah Turki Utsmani itu terutama, strateginya tuh. ya, dia pada bisa catur. Turki Utsmani itu, ya, gitu kan. Terus juga raja-raja di Rusia, sekarang di Rusia hebat ya caturnya. Itu, ya, catur tuh luas. Terus kalau Indonesia adakah gerangan gitu kan? Ada. Itu Sunan Rohmat, Prabu Kian Santang, itu hobinya salah satunya catur. Karena saya turunannya langsung nih, saya tahu ada ajarannya yang namanya catur songo. Karena dia itu dalam Siloka Buhunnya jelas sekali, ya. Pula, ya, guru Islam, para wali, ya, wali songo, kan gitu kan, dia kan mualaf, kan gitu kan, dari Hindu Buddha masuk Islam, ya. Nah, para wali guru silat kan diri pula. Salah satu ajaran yang diajarkan oleh Sunan Rohmat Kian Santang itu adalah ajarannya adalah catur songo, ya. Jadi catur yang diislamisasi dengan ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh wali songo, gitu. Ini filosofi besarnya nih, ya, filosofi berat yang ada di Indonesia. Cuma itu kan kalau kita bicarakan panjang lebar tuh, jadi ada step by step lah. Kita memperdalam ilmu ini kan kita hanya obrolan ringan ini, ya. Ya itu, ya, yang perlu saya sampaikan. Ya mungkin itu catur menurut benerana gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan masuk ke catur politik, politik siap. Sekarang nih, kalau melihat survei nih, ya, survei Kang Deddy Mulyadi, ya, melebihi Pak Prabowo. Ya. Nah menurut pandangan Pak DMK seperti apa? Nah ini bagus nih pertanyaan, sentilan-sentilannya nih, ya. Memang sekarang ini, ya, ada satu fenomena besar di luar nalar ketika ada survei, ya, indikator dan SMRC, itu dua lembaga survei yang kredibel ini, itu melakukan survei di bulan Juli sama Agustus 2026, dan angka KTM bisa menyalip Pak Prabowo. Ini gonyolong ini, ya, gonyolong jagat ini se-Indonesia. Nah saya juga sebagai salah seorang, ya, politisi kan gitu kan, saya mungkin akan sedikit menganalisa nih, apa yang terjadi fenomena sekarang dan bagaimana gerak langkah politik, ya, Kang Deddy Mulyadi ini khususnya, ya, dalam hal ini, ya, termasuk Pak Prabowo juga. Ini kan Pak Prabowo dan Kang Deddy Mulyadi ini kan satu partai, ya, satu partai Gerindra. Nah, jadi kalau banyak yang ngomporin kan Kang Deddy supaya nyapres keluar dari Gerindra, ya tidak seperti itu juga, ya, kan gitu, ya. Saya sebagai, ya, pendukung beliau ini kan gitu kan, saya bisa mengamati nih, ya. Nah, menurut saya karena satu partai, Kang Deddy itu pastinya ada kesadaran politik, kesadaran dan kesabaran politiknya, ya. Jadi dia itu tetap
ya, konsisten karena dilahirkan oleh Gerindra dan Pak Prabowo jadi gubernur. Itu bukan ringan itu, ya. Nah, dia juga pasti fatsun terhadap Pak Prabowo, ya. Makanya analisa saya, walaupun dia sudah bisa menyalip secara popularitas, sebetulnya ini modal besar untuk Gerindra, ya, mengamankan posisinya, safety player. Jadi ketika nanti ya pencalonan 2029 paslonnya dari satu partai Gerindra, ya, karena memang terbukti elektabilitasnya dua-duanya paling tinggi, satu Pak Deddy, kedua Pak Prabowo, bisa jadi nanti paslonnya adalah Pak Prabowo sebagai capres, Kang Deddy Mulyadi sebagai cawapres. Wajar karena satu partai. Ya kiri kanan biasa ngipas. Ya. Ya, tapi kondisi kenyataan dari real politiknya sekarang itu kan kedua tokoh politik besar kita ini gitu kan, itu adalah satu partai. Itu opsi pertama tuh. Satu, pasti penasaran. Ya, opsi kedua. Karena yang namanya politik adalah seni kemungkinan. Nah, itu seru. Apapun bisa terjadi kan gitu, ya. Nah, yang kedua, opsi kedua, Prabowo kan, ya Pak Prabowo ini tidak bisa dinafikan sudah uzur. Jadi 2029 itu 78 tahun. Iya. Ya. Bahkan Pak Prabowo dalam pidato 100 hari pertamanya, ya, bahwa dia menyatakan kalau tidak dipercaya rakyat Indonesia, untuk apa saya mencalon 2 kali periode? Oh iya. Ya, Iya. ya saya malu, saya hormat saja pada calon yang lebih baik. Ya, itu pidato Pak Prabowo tuh, ya, harus diingat bisa terjadi. Ya, Iya. Pak Prabowo dan Gerindra, Pak Prabowo-nya mundur mendukung KDM sebagai capres kader terbaik yang punya elektabilitas tertinggi. Ya, bisa seperti itu. Makanya saya yakin Pak Gubernur kita KDM bakal ada kesabaran politik. Mau dikipas kiri kanan juga nggak langsung rontok begitu saja ini. Ya, prediksi saya ya. Caturnya seperti itu. Ya, ya silakan aja yang ya kibas kiri kanan mah, kan gitu kan. Tapi the real politik seperti itu opsi kedua. Ya. Nah, opsi ketiga ada. Ya. Pas detik terakhir Pak Prabowo dan Gerindra tidak pilih KDM cawapresnya, ya. Ya, yang lain selain KDM, entah siapa, gitu kan. Ya. Kita tidak dalam pembahasan itu. Tapi yang jelas bukan KDM aja milih cawapresnya. Wah, itu mah perang bubat akhirnya. Ya. Kenapa? Karena kemungkinan besar, ya, Pak Gubernur kita ini Jawa Barat, KDM berani ini melawan Pak Prabowo. Beliau bisa naiknya. Nah, kalau ini DMK juga puyeng 7 keliling. Harus istiaroh dulu mendukung Pak Prabowo atau mendukung KDM. Karena DMK ini kan waktu Pilpres mendukung Pak Prabowo sebagai ketua relawan, Prabowo top presiden rotok. Ketika Pilgub mendukung KDM sebagai ketua relawan Gubernur Aing Deddy Mulyadi Gadil. Historikalnya jelas nih. Rekornya DMK, ya, saudaranya KDM. Dan yang ketiga nih ada ya DKM. Ya KDM ya DMK. DKM itu mah terima seketir, gitu. Ini jagoan unggul dari Tiluanana namanya, kan gitu. Ya. Nah inilah ya saya di sini tetap berikan satu pencerahan politik. Ya. Jadi kepada pendukung Pak Prabowo, pendukung KDM, kan Gerindra, ini kan, ya kita tenang-tenang saja ini, ya. Jangan terpancing kiri kanan, ya. Kibas kiri kanan ini, ya. Pasti di luar ring ini kan. Iyalah, pasti Godaan politiknya cukup tinggi ini, dan ini menurut saya bakal terjadi ya proses
kesabaran politik. Ya, bertahan dulu semua. Kalau di catur mah Sisilia, ya pembukaan Sisilia bertahan, kan, tapi solid kan gitu kan. Nanti detik terakhir kita lihat seninya bagaimana nih, ya, yang bakal terjadi. Ya, politik kita ini bagaimana, tapi apapun yang terjadi karena kita ini hari kemerdekaan, mudah-mudahan ya, yang terbaik bagi Indonesia, Ya. tambah baik dan tambah baik ya untuk Indonesia Emas 2045. Merdeka, Merdeka. Wah, merah putih, Ya. merah darahku, putih jiwaku. Wah, itu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.